Ini ada kisah yang sangat menarik sekali, di mana satu nasabah ini dikasih waktu yang cukup lama oleh pinjol tersebut untuk melakukan pembayaran. Tetapi dia itu malah galbay lebih dari 1 tahun. Nah, di sini nasabah tersebut menerima resikonya. Mungkin kalian pengen tahu, di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah kisah nasabah yang sangat unik sekali. Dia itu cerita kepada saya melalui DM Instagram. Nah, kalau kalian juga mau sharing, mau cerita bareng ataupun mau sharing bareng sama saya, boleh banget DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi kisahnya nasabah ini dulu galbay pinjol. Awalnya itu dia sudah telat kurang lebih sekitar 2 mingguan, didatanginlah DC pinjol, dan DC tersebut itu memberikan waktu tempo yang lebih lama lagi untuk nasabah tersebut melakukan pembayaran. Tetapi apa yang terjadi? Nasabah tersebut malah galbay pinjol itu lebih dari 1 tahun, lebih tepatnya 1 tahun 2 bulan ya teman-teman semuanya. Dia malah melakukan galbay. Nah, apa yang terjadi di nasabah tersebut? Ini menarik sekali teman-teman semua ceritanya. Jadi pinjol tersebut sudah baik, udah ngasih waktu tambahan buat nasabah tersebut bayar untuk ya mungkin nunggu gajinya, mungkin nyari waktu juga untuk usaha lagi, untuk ngumpulin uang lagi, tapi nasabah tersebut malah kabur galbay. Nah, ini ceritanya menarik. Jadi, ini kejadiannya di daerah Jawa Tengah, kota Jawa Tengah. Lalu kemudian ternyata si nasabah tersebut itu kabur merantau ke Jakarta mencari pekerjaan, teman-teman. Dan akhirnya sampai sekarang itu galbay. Nah, cerita ini ternyata menarik banget. Ternyata nasabah tersebut itu sudah tidak lagi didatangin DC, sudah tidak lagi diteror oleh DC, dan tidak lagi diancam-ancam, ditakut-takutin oleh pinjol. Loh, kok bisa? Nah, di sini saya mau bahas teman-teman semuanya. Jadi ternyata dia itu awalnya memang ada rencana untuk melakukan kegiatan merantau ini ke Jakarta karena di kampungnya mungkin tidak ada pekerjaan jelasnya. Terus kemudian dia itu pada saat mau berangkat 2 hari sebelum berangkat ke Jakarta, dia itu didatengin di si pinjol yang mana itu menjadi sebuah hal diskusi juga. Ketika datang di si pinjol, dia belum punya uang, pinjol tersebut memberikan waktu. Ya udah, dikasih waktu kurang lebih sekitar 2 mingguan agar si nasabah tersebut itu punya uang, ngumpulin uang dulu baru dibayar. Nggak taunya si nasabah tersebut malah kerja di Jakarta merantau. Nah, memang dia tujuannya bukan pertamanya kabur, tetapi memang sudah ada rencana untuk melakukan perantauan di Jakarta yang ada saudaranya juga kebetulan di Jakarta. Nah, yang menarik malahan adalah ketika dia di Jakarta itu dia tidak dihubungin oleh DC pinjol, tidak ditelepon, tidak dichat, bahkan rumahnya pun yang dulu di kampung itu disamperin DC itu tidak pernah disamperin oleh DC lagi. Dan dia menanyakan, "Bang, apakah memang hutangnya lunas atau tidak?" Nah, di sini menjadi pertanyaan dan juga saya jawab, hutang mah tetap ada, tetapi memang dalam jangka waktu yang lama ataupun yang panjang ketika kita galbay itu sudah tidak lagi diteror, diancam, atau lagi diintimidasi oleh pinjolnya. Karena sebenarnya semakin lama kita galbay itu ternyata semakin berkurangnya ancaman. Jadi nih buat teman-teman semuanya yang baru galbay 1 minggu, 2 minggu, bahkan atau 1 bulan, 2 bulan, itu pasti bakal banyak banget spam telepon, spam chat, dan juga intimidasi dari DC, ancaman dan yang lain sebagainya. Itu pasti datang ke WA. Itu 1 bulan, 2 bulan itu pasti banyak banget. Tetapi ketika kita sudah galbay lebih dari 6 bulan, itu bakalan jarang banget yang ngechat dan juga nggak ada lagi yang telepon kita dari pihak pinjolnya. Kenapa kok itu bisa terjadi? Karena nasabah tersebut sudah masuk ke dalam daftar bahwasanya nasabah tersebut tidak lagi menjadi santapan para pinjol. Dia menganggap bahwa nasabah ini sudah tidak akan mungkin membayar hutangnya, jadi ya tidak lagi ditelepon dan dicari. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap minggunya atau bahkan setiap harinya DC pinjol itu selalu di briefing mana aja nih nasabah yang berpotensial bayar, mana nasabah yang tidak berpotensial bayar, mana nasabah yang kemungkinan besarnya itu akan bayar, itu di briefing. Nah, disitulah tugas ditugasin. Oh, ini nih kemungkinan nasabah akan bayar nih, kamu telepon terus ini. Nah, itu bakal jadi inceran. Terus kemudian ada juga nasabah, wah ini nasabahnya 50-50 antara bayar atau tidak. Wah, ini juga target selanjutnya ya, setelah kerja di A sudah selesai, lanjutkan lagi yang 50-50. Nah, ini ada nasabah yang 90% galbay
dan 10% bayar, ini nggak bakalan di-chat lagi karena percuma. Ngechat juga kemungkinan dia tidak mau bayar. Seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan panik, jangan takut ketika memang diancam oleh DC, apalagi ketika baru-baru galbay. Itu pasti akan banyak sekali, karena pinjol itu menganggap bahwasanya kalian bisa berpotensi untuk melakukan pembayaran, makanya di-spam terus atau diteleponin terus. Sedangkan kalau kita yang sudah galbay 1 tahun lebih, itu ya pinjol, udah gak usah ditelepon, gak usah di-chat, ngabisin waktu, dia pasti gak bakalan bayar. Itu pikiran pinjol, sama dengan pikiran kita juga gitu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah takut akan hal itu. Nah, terus kemudian apakah hutangnya ya tadi itu lunas atau tidak? Jawabannya tidak. Karena biar bagaimanapun nama kita mungkin akan jelek di Slick OJK kita atau di BI Checkingnya. Mungkin Mas yang tanya itu dan juga udah curhat ini, terima kasih, dan udah mengizinkan juga saya untuk membuat videonya. Itu hutangnya tidak lunas karena ya kita sudah masuk Slick OJK ataupun BI Checking, pasti namanya jelek. Bisa dikatakan masuk ke skor 5 karena kita galbay lebih dari 180 hari atau lebih dari 6 bulan. Seperti itu ya teman-teman semuanya, oke? Jadi jangan takut, jangan panik kalau yang baru galbay. Itu hal yang wajar, hal yang umum ketika kita dicecar oleh pinjol itu. Baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu hal wajar. Baru mungkin setelah 6 bulan galbay, itu saya yakin kalian tidak akan diteror lagi karena masuk dalam kategori nasabah yang tidak akan mungkin bayar, jadi percuma diteleponin ataupun dichatin. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya juga pesan kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan rezeki yang berkah. Dan jangan lupa pula teman-teman semuanya, buat teman-teman yang sekarang lagi kesulitan ekonomi, sedang mencari rezeki dari pagi sampai sore, bahkan saya malam, dari ujung ke ujung, dari pelosok ke pelosok, kita cari kemana aja rezeki, tapi kita kadang-kadang lupa kepada sang pemberi rezeki. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya, ayo kita juga dekatkan diri kita kepada sang pemberi rezeki itu. Jangan hanya kita sibuk mencari, tapi kita lupa terhadap sang pemberi, teman-teman ya. Mungkin teman-teman semuanya yang punya kepercayaan muslim ataupun non-muslim, ayo dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau yang muslim ya, ayo yang belum sholat, ayo kita sholat dulu 5 waktunya. Kalau sudah 5 waktunya tepat, terus kemudian kita tambah lagi qobliyah ba'diyahnya. Sudah tambah qobliyah ba'diyah, kita tambah lagi sholat tahajudnya atau sholat duhanya, agar rezeki kita itu tambah berkah, tambah melimpah, tambah luas rupawa teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit memotivasi teman-teman semuanya. Jangan pernah takut terhadap yang namanya galbay pinjol ketika memang teman-teman semuanya situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, dan jangan sampai teman-teman melakukan gali lubang tutup lubang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau kurang suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau dulu videonya dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.